Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta pasukan untuk menahan diri sambil menunggu kedatangan sosok kesatria dari barat, yang dalam konteks ini adalah Kiai Haji Abbas Buntet. Bahkan Bung Tomo yang sangat bersemangat untuk berperang selalu ditahan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari hingga kedatangan Kiai Haji Abbas Buntet di Surabaya. Singkat cerita, Kiai Haji Abbas Buntet tiba dari Cirebon bersama pasukan santrinya yang siap bertempur melawan penjajah Inggris. Saat berperang, beliau menggunakan baqiya sebagai senjata, sebuah hal yang tidak lazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah karomah 5 Kiai Sepuh Nusantara. Istilah Kiai Sepuh Nusantara merujuk kepada para ulama atau kiai yang telah mencapai tingkat kebijaksanaan, pengalaman, dan pengetahuan yang tinggi dalam dunia keagamaan Islam. Kata sepuh mengacu pada mereka yang telah mengabdikan sebagian besar hidup mereka untuk menuntut ilmu agama, pengajaran, dan pelayanan kepada masyarakat. Para kiai sepuh dihormati karena pengetahuan mereka tentang agama Islam dan kebijaksanaan dalam memberikan nasihat dan bimbingan spiritual. Mereka sering dianggap sebagai tokoh spiritual dan pemimpin komunitas di daerah mereka. Peran penting Kiai Sepuh Nusantara dalam menjaga tradisi keagamaan, nilai-nilai budaya, dan warisan lokal di masyarakat Indonesia sangatlah besar. Membaca kisah-kisah karomah Kiai Sepuh dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan karomah tersebut. Yang pertama adalah kisah karomah Abah Guru Sekumpul. Di Indonesia terdapat beberapa kisah dari para kiai sepuh yang terkenal karena karomah mereka. Salah satunya adalah kisah Abah Guru Sekumpul yang memiliki nama asli Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, seorang ulama besar, berpengaruh, dan karismatik dari tanah Martapura. Karismanya begitu besar, sehingga hampir semua masyarakat di Martapura memiliki foto beliau di rumah masing-masing. Sebagai seorang ulama besar, Guru Sekumpul terkenal dengan berbagai kesaktian dan karomahnya, yang bahkan dicatat dalam buku berjudul 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul. Salah satu dari karomahnya adalah kemampuannya untuk mengetahui kebutuhan seseorang sebelum orang tersebut mengungkapkannya. Dikisahkan pada suatu hari, seorang Habib dari Pasuruan bernama Habib Maksum ingin bertabarruk dan meminta bantuan kepada Abah Guru Zaini. Di dalam perjalanan, Habib Maksum berujar, "Jika Abah Guru Zaini adalah salah satu wali Allah, maka seluruh hutangku yang mencapai 21 juta akan terlunasi." Setelah sampai di rumah Abah Guru Zaini, beliau menerima Habib dengan ramah dan penghormatan. Habib Maksum dipersilahkan untuk duduk bersama, dan mereka berdua berbincang-bincang tentang berbagai hal. Tiba-tiba, saat mereka masih berbincang, seseorang dari luar datang membawa uang cek kepada Abah Guru Sekumpul. Tanpa ragu, Abah Guru Sekumpul pun langsung memberikan cek tersebut kepada Habib Maksum tanpa melihat jumlahnya terlebih dahulu. Beliau berkata, "Ini untuk melunasi hutang Habib." Habib Maksum sangat terkejut dengan kejadian ini, karena ternyata jumlah uang di cek tersebut adalah 21 juta, sama dengan jumlah hutangnya. Padahal Habib Maksum belum menyampaikan kebutuhannya, namun Abah Zaini telah memberikan apa yang dia harapkan sebelumnya. Yang kedua,
Kisah karomah Kiai Haji Abbas Buntet. Kiai Haji Abbas Buntet merupakan seorang ulama ternama dari Cirebon yang terkenal akan keahlian dalam pencak silat yang sangat handal dan juga reputasinya dalam kesaktian. Salah satu aksi keberaniannya yang tercatat dalam sejarah adalah ketika beliau berjuang melawan penjajah Belanda. Sebagaimana kita ketahui dari peristiwa sejarah, salah satu bentuk perlawanannya adalah terlibat dalam pertempuran di Surabaya. Pertempuran yang terjadi pada 10 November adalah upaya rakyat Indonesia untuk menahan pendudukan Inggris di Surabaya. Perlawanan ini dilakukan sebagai hasil resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama lainnya. Salah satu ulama yang memainkan peran penting dalam pertempuran tersebut adalah Kiai Haji Abbas Buntet. Menurut catatan sejarah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta pasukan untuk menahan diri sambil menunggu kedatangan sosok kesatria dari barat, yang dalam konteks ini adalah Kiai Haji Abbas Buntet. Bahkan Bung Tomo yang sangat bersemangat untuk berperang selalu ditahan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari hingga kedatangan Kiai Haji Abbas Buntet di Surabaya. Singkat cerita, Kiai Haji Abbas Buntet tiba dari Cirebon bersama pasukan santrinya yang siap bertempur melawan penjajah Inggris. Saat berperang, beliau menggunakan bakia sebagai senjata, sebuah hal yang tidak lazim. Para santrinya menceritakan bahwa ketika pertempuran berlangsung, Kiai Haji Abbas Buntet berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiba-tiba saja sejumlah alu dan lesung milik masyarakat yang berukuran besar berterbangan ke udara dan menimpa serta menghancurkan tentara sekutu. Bahkan lebih mengagumkan lagi, beliau mampu menjatuhkan pesawat terbang hanya dengan lemparan tasbih. Informasi dari santrinya yang lain menyebutkan bahwa saat pertempuran mencapai puncaknya, Kiai Haji Abbas Buntet dengan karomahnya tidak hanya berada di satu tempat, namun di dua tempat yang berbeda, yaitu di pusat kota dan di pesisir pantai Surabaya. Di pantai, Kiai Haji Abbas hanya dengan mengibaskan sorbannya ke langit mampu menghancurkan puluhan pesawat sekutu dengan sangat mudah. Kemudian yang ketiga, kisah karomah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid merupakan seorang ulama terkemuka asal Pasuruan yang terkenal karena kealiman ilmunya, kesopanan akhlaknya, dan juga karena keistimewaan serta karomahnya yang terkenal. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa sejak usia sangat muda, Kiai Haji Abdul Hamid telah menunjukkan tanda-tanda keagungan dan keistimewaannya. Konon, ketika masih berusia 6 tahun, beliau pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam keyakinan yang berkembang di kalangan sufi, meskipun Rasulullah SAW telah wafat, beliau masih kerap berjumpa dengan orang-orang istimewa, terutama para wali Allah. Pertemuan ini tidak hanya dalam mimpi, namun bisa terjadi secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang waliyun min awliyaillah, seorang wali dari para wali Allah. Salah satu karomahnya yang terkenal di kalangan para santri dan masyarakat Pasuruan adalah kemampuannya untuk memiliki wujud serupa di tempat lain. Diceritakan bahwa suatu hari Habib Bakir Maulad Dawilah datang ke pesantren Kiai Haji Abdul Hamid untuk bersilaturahmi. Habib Bakir sendiri adalah seorang ulama yang memiliki ilmu untuk melihat dan merasakan hal-hal yang berada di luar nalar. Ketika Habib Bakir berkunjung, pesantren dipenuhi oleh masyarakat yang ingin meminta berkah, doa, dan berbagai kebutuhan lain kepada Kiai Haji Abdul Hamid. Namun ketika giliran Habib Bakir untuk menemui Kiai Hamid, beliau sangat terkejut. Dengan ilmu yang dimilikinya, beliau mengetahui bahwa yang hadir bukanlah Kiai Haji Abdul Hamid, melainkan
sesosok makhluk yang menyerupainya. Secara spontan, beliau mencari keberadaan Kiai Haji Abdul Hamid yang sebenarnya. Setelah melakukan penyelidikan, Habib Bakir sangat terkejut karena ternyata Kiai Haji Abdul Hamid yang asli sedang berada di Makkah. Dalam kisah lain, seorang Habib sepuh datang menemui Kiai Haji Abdul Hamid, dan ketika itu Habib tersebut menanyakan tentang cerita yang beredar mengenai penggantian dirinya oleh sosok gaib yang menyerupainya. Ketika itu, Kiai Haji Abdul Hamid diam dan tidak menjawab. Tetapi beliau hanya langsung memegang Habib sepuh tersebut. Tanpa diduga, Habib sepuh tersebut sangat terkejut karena seketika suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah. Ternyata Habib sepuh tersebut diajak oleh Kiai Haji Abdul Hamid untuk mengunjungi Masjidil Haram. Kemudian yang keempat adalah kisah karomah Abah Anom. Abah Anom, yang nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, adalah seorang ulama terkemuka dari wilayah Sunda yang terkenal akan keilmuannya dan kesaktiannya yang diakui luas. Beliau juga merupakan pimpinan dari salah satu pesantren terbesar di Jawa Barat, yaitu Pondok Pesantren Suryalaya. Tentang kesaktian dan karomahnya, banyak sekali cerita yang tersebar di masyarakat Sunda, terutama di kalangan kaum sarungan. Pada suatu hari, Abah Anom menerima kunjungan seorang tamu bersama dengan para ajudannya. Tamu tersebut bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang kapten yang terkenal karena kehebatan dan kesaktiannya. Kapten itu pun datang dengan niat untuk mengadu kehebatan dan kesaktian dengan Abah Anom, karena dia telah mendengar kabar tentang kesaktian Abah Anom dan merasa tertantang untuk menandinginya. Ketika berada di hadapan Abah Anom, sang kapten mengeluarkan sebuah batu besar dari kantongnya yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian, dengan satu pukulan saja, kapten itu berhasil membelah batu tersebut menjadi dua bagian. Dengan bangga, ia menyerahkan batu lain kepada Abah Anom untuk memperlihatkan kemampuannya. Namun, ketika Abah Anom menerima batu tersebut, beliau hanya tersenyum. Tanpa banyak cakap, Abah Anom meremas batu tersebut dengan kekuatan kesaktiannya. Batu besar itu berubah menjadi butiran tepung halus dalam sekejap. Kapten yang sombong itu terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Abah Anom kemudian meminta salah satu santrinya untuk membawa segelas air yang berisi seekor ikan. Gelas berisi ikan itu kemudian diberikan kepada sang kapten. Dengan sikap sombongnya, sang kapten mencoba memancing ikan dalam gelas. Tidak lama kemudian, ikan itu benar-benar terpancing oleh gerakan sang kapten. Kemenangan ini semakin membuat sang kapten sombong. Namun, giliran Abah Anom untuk menunjukkan kesaktiannya. Dengan tenang, beliau memberi isyarat dengan jari telunjuknya, dan tiba-tiba ikan dalam gelas itu keluar dan menempel pada jari telunjuknya, seolah jari itu adalah kail untuk memancing. Setelah kejadian tersebut, sang kapten yang sombong itu merasa malu dan mengakui kekalahan. Ia bahkan bertaubat dan menjadi santri di pesantren Abah Anom di Suryalaya. Kemudian yang kelima, kisah karomah Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Syekhona Khalil Bangkalan Madura adalah seorang ulama terkemuka dari tanah Madura yang terkenal akan kebijaksanaan, keahlian dalam ilmu agama, dan tingkat moralitas yang tinggi. Beliau juga merupakan guru bagi banyak ulama terkemuka pada masanya. Salah satunya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Selain terkenal karena keilmuannya, Syekhona Khalil Bangkalan juga dikenal dengan kesaktiannya dan keajaiban-keajaiban yang dialaminya.
Salah satu keajaiban yang paling terkenal di kalangan santri adalah saat beliau dipenjarakan. Ceritanya bermula pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, di mana beberapa pejuang kemerdekaan bersembunyi di pesantren yang dipimpin oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Ketika kabar ini sampai ke telinga pihak Belanda, mereka segera menuju pesantren tersebut untuk menangkap para pejuang tersebut. Namun, saat tiba di pesantren, mereka tidak menemukan seorang pun pejuang. Yang mereka temui hanyalah Syekhona Khalil Bangkalan seorang diri. Akhirnya, pihak Belanda menangkap dan memenjarakan Syekhona Khalil Bangkalan, berharap agar para pejuang yang dicari akan menyerahkan diri untuk menggantikan posisi beliau. Ketika Syekhona Khalil berada di dalam penjara, pihak Belanda mengalami berbagai kejadian yang di luar akal sehat. Pintu penjara, baik milik Syekhona Khalil maupun tahanan lainnya, tidak bisa dikunci. Hal ini menyebabkan seluruh sel tahanan tetap terbuka sepanjang waktu, memaksa pihak Belanda untuk berjaga secara terus-menerus agar para tahanan tidak melarikan diri. Selain itu, setiap hari ribuan penduduk Madura, ribuan santri penduduk Madura datang untuk menjenguk Syekhona Khalil di penjara. Mereka datang untuk menunjukkan simpati kepada beliau dan untuk berbagai alasan lainnya, seperti memberikan makanan, meminta nasihat, atau bahkan menawarkan diri untuk bergabung dengan Syekhona Khalil di dalam penjara. Melihat jumlah massa yang terus bertambah dan pintu penjara yang tidak bisa dikunci, pihak Belanda menjadi kebingungan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membebaskan Syekhona Khalil Bangkalan daripada mempersulit diri sendiri. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, itulah 5 kisah karomah Kiai Sepuh Nusantara. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.